menjelaskan tentang knowledge management Traveloka. Table of contents yang pertama, Table of contents yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga ada analisa. Akan mempresentasikan tentang company profile. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket, pesawat, dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Traveloka memiliki basis operasional di Jakarta. Perusahaan didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Daryanto Kusuma, dan Albert. Pada awal konsepnya, Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Traveloka sendiri saat ini berkembang sebagai salah satu startup tersukses di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2012, Traveloka rintisan Ferry Unardi terus mendapatkan suntikan dana dari berbagai investor untuk mengembangkan bisnisnya. Bisnisnya tidak hanya melayani penjualan tiket pesawat saja, namun sudah merambah jasa reservasi hotel, tiket kereta api, tepat pulsa, dan tiket event. Hingga saat ini, Traveloka memiliki nilai valuasi mencapai sekitar 26,2 triliun rupiah. Total kunjungan ke website Traveloka mencapai 16,5 juta orang tiap bulannya. Hal ini membuat Traveloka dijuluki sebagai perusahaan startup unicorn bersama dengan Gojek dan Tokopedia, yaitu perusahaan startup dengan valuasi di atas 1 miliar dolar. Lokasi Traveloka di Wisma 77, Tower 2, lantai 20-22, Jalan S. Parman, Kavling 77, Jakarta Barat, Indonesia. Pada mulanya, Traveloka memiliki 1.200 karyawan, tetapi Traveloka diberitakan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 100 karyawannya atau 10% dari total jumlah karyawan. Hal itu merupakan dampak dari pandemi virus corona atau COVID-19. Yang selanjutnya ada visi misi. Visi Traveloka yaitu menjadikan traveling lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. Yang kedua, menjadi salah satu perusahaan biro perjalanan wisata atau agen perjalanan terbaik di Indonesia. Yang ketiga, berkontribusi di dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi atau perjalanan di Indonesia. Sedangkan misi Traveloka yaitu selalu menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan. Secara terus-menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur perusahaan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggannya. Yang terakhir yaitu menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha baik domestik dan internasional. Selanjutnya ada produk atau jasa Traveloka. Traveloka sendiri adalah perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform, memungkinkan Anda menciptakan momen bersama orang-orang terkasih. Traveloka menawarkan tiket pesawat, hotel, tiket kereta api, paket pesawat dan hotel, aktivitas dan rekreasi, transportasi bandara, bis, dan rental mobil. Selain itu juga, Traveloka juga menyediakan jasa asuransi, apartemen, villa, pembayaran tagihan, dan pay later. Selanjutnya ada data, informasi, knowledge, dan wisdom. Data, informasi, knowledge, dan wisdom adalah sebuah model yang dikonsepkan oleh Russell Lincoln Ackoff, yang artinya adalah sebuah konsep untuk memahami bagaimana pengetahuan dalam sebuah organisasi tersebut dapat dimanfaatkan. Jangan ibu lah. Yang pertama ada data. Data adalah sesuatu yang diketahui dan dianggap. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Yang kedua ada informasi. Informasi merupakan sebuah hasil dari sebuah pengolahan data yang melalui sekumpulan proses pada sebuah sistem. Informasi menerangkan suatu kegiatan dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga ada knowledge. Deterministik di mana ketika seseorang mengetahui informasi, maka mereka telah mendapatkan sebuah pengetahuan. Yang terakhir ada wisdom. Wisdom adalah sebuah value atau nilai yang menyangkut moral dan kode etik dalam pengetahuan akan fenomena.
Selanjutnya, ada people, process, dan teknologi. Sebagai komponen yang berdiri sendiri, people, proses, dan teknologi diperlukan untuk transformasi dan manajemen organisasi. Untuk mencapai efisiensi organisasi, maka perlu menyeimbangkan ketiganya dan memelihara hubungan baik di antara ketiganya. Yang pertama ada people. Siapa yang harus bekerja dan sebagai pemegang pengetahuan. Untuk menjadi anggota dari perusahaan Traveloka, maka sebelumnya akan melalui persaingan yang ketat dan cukup sulit untuk masuk dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada proses. Membantu orang melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Proses dari Traveloka sendiri yaitu berpegang pada strategi, prinsip, proses, dan praktek secara terstruktur, efektif, dan efisien. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi di sini membantu orang melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan inovatif. Melalui teknologi, Traveloka mengembangkan perusahaannya menjadi lebih baik. Traveloka selalu memberikan sistem-sistem maupun fitur-fitur yang terbaik demi kenyamanan para penggunanya. Yang selanjutnya ada proses knowledge dalam organisasi. Knowledge proses yaitu pengetahuan inti dari knowledge management yang memanfaatkan pengetahuan tacit dan eksplisit. Pengetahuan tacit sulit untuk diajarkan kepada orang lain karena masih berada dalam kepala seseorang. Contohnya, seperti kemampuan menyetir atau memasak. Sedangkan pengetahuan eksplisit adalah kemampuan yang siap untuk diajarkan kepada orang lain karena sudah disesuaikan, diterjemahkan, dan disimpan di suatu media. Contohnya yaitu sebuah buku panduan untuk mengemudi dengan aman atau panduan resep masakan. 4 proses konversi knowledge. Yang pertama ada sosialisasi. Sosialisasi yaitu konversi dari tacit ke tacit. Tacit knowledge disampaikan kepada orang lain melalui proses sosialisasi dalam organisasi. Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui interaksi sosial dan berbagi pengalaman antara anggota organisasi. Yang kedua ada eksternalisasi, yaitu konversi dari tacit ke eksplisit. Eksternalisasi merupakan proses konversi knowledge terpendam menjadi knowledge teraktualisasi. Misalnya, pengalaman, ide, atau keinginan menjadi sumber knowledge dari prototipe, model, buku, blog, dan lainnya. Yang ketiga ada kombinasi, konversi dari eksplisit ke eksplisit. Kombinasi merupakan konsep penciptaan eksplisit dengan menggabungkan, mengkategorikan, dan mengumpulkan dua atau lebih eksplisit yang sudah ada. Kombinasi dikenal sebagai fase transformasi yang didukung teknologi seperti blog, Wikipedia, web organisasi, hasil diskusi, rekaman, pembahasan kegiatan, video, dan lain-lain. Yang keempat ada internalisasi, konversi dari explicit knowledge ke tacit. Explicit knowledge dipelajari untuk kemudian dilanjutkan dengan ide baru atau tindakan. Learning by doing merupakan dasar dari konversi jenis ini yang menunjukkan kreasi tacit knowledge dan explicit knowledge. Selanjutnya ada proses dalam manajemen pengetahuan menurut Becerra Fernandez dan Saberwal. Yang pertama ada knowledge discovery, yaitu dapat didefinisikan sebagai pengembangan dari pengetahuan tacit maupun eksplisit baru dari data dan informasi atau dari pengetahuan sebelumnya. Penemuan pengetahuan eksplisit bergantung pada kombinasi, sedangkan penemuan pengetahuan tacit bergantung pada sosialisasi. Yang kedua ada knowledge capture, yaitu merupakan proses pengambilan pengetahuan baru, baik eksplisit maupun tacit yang dimiliki oleh masyarakat dan organisasi. Pengetahuan yang ditangkap dapat berada di luar lingkup organisasi, antara lain seperti pihak ketiga, pesaing, pelanggan, pemasok, dan karyawan baru. Yang ketiga ada knowledge sharing, yaitu proses di mana pengetahuan eksplisit atau tacit dikomunikasikan atau dibagikan kepada orang lain. Yang keempat ada knowledge application, yaitu proses penerapan pengetahuan terhadap pengetahuan yang tersedia. Pengetahuan yang tersedia itu sendiri tergantung pada proses discovery, capture, dan sharing.
Jika semakin baik proses discovery, capture, dan sharing, maka semakin besar kemungkinan pengetahuan yang dibutuhkan tersedia untuk menerapkannya secara efektif dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada teknik dan implementasi proses manajemen pengetahuan, ada virtual dan face-to-face. Yang virtual yaitu operasi ini dilakukan melalui knowledge management tool berbasis teknologi yang dirancang untuk mempercepat proses knowledge management, yaitu mengumpulkan dan menghubungkan. Cocok jika ilmu yang ditransfer lebih bersifat ke eksplisit. Sedangkan face-to-face yaitu cocok untuk proses penciptaan pengetahuan atau jika ilmu yang dimiliki dan dipertukarkan lebih bersifat diam-diam. Maka cara yang lebih efektif adalah dengan mengutamakan media atau forum tatap muka melalui interaksi interpersonal secara langsung. Knowledge codification merupakan salah satu fase dari knowledge management life cycle yang berkaitan dengan upaya mendapatkan tacit knowledge sehingga dapat menjadi eksplisit dan menjadi terorganisasi dan terkodifikasi. Di mana knowledge codification itu terdiri dari knowledge map, decision tree, decision tabel, frame, production rules, dan juga case-based reasoning. Knowledge sharing dalam organisasi. Knowledge sharing adalah tindakan bertukar informasi atau pemahaman antara individu, tim, komunitas, atau organisasi. Berbagi pengetahuan adalah proses yang disengaja yang tidak hanya mendukung pemahaman individu, tapi juga membantu membuat atau meningkatkan hasil pengetahuan yang dapat diakses oleh orang lain. Metode yang digunakan dapat dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat buku panduan, melakukan kegiatan mentoring, atau melakukan kegiatan mengobrol secara informal. Manfaatnya dapat membuat individu dan bisnis lebih mudah beradaptasi dalam menghadapi perubahan serta memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Contoh knowledge sharing adalah jika Anda satu-satunya orang di tempat kerja yang memahami sistem pengarsipan perusahaan, maka jika suatu saat terjadi sesuatu pada Anda, misalnya sakit atau resign, siapa yang akan memiliki tentang sistem pengarsipan jika Anda tidak melakukan berbagai pengetahuan untuk mencapai apa yang Anda ketahui? Permasalahan yang dihadapi yaitu mengapa masih banyak anggota organisasi tidak berbagi pengetahuan satu sama lain. Pertama, tidak punya waktu untuk berbagi pengetahuan. Mereka tidak mempercayai orang lain. Mereka mengira bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Mereka tidak tahu mengapa mereka harus melakukannya. Mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka pikir cara yang direkomendasikan tidak akan berhasil. Mereka pikir jalan mereka lebih baik. Mereka berpikir ada hal lain yang lebih penting. Ada rintangan di luar kendali mereka. Mereka mengantisipasi konsekuensi negatif apabila melakukannya. Sudah berjalan, sudah efektif dan efisien bagi organisasi? Jawabannya, program yang telah dijalankan oleh Traveloka sudah efektif dan efisien. Karena dengan adanya beberapa program yang diluncurkan seperti aplikasi, situs web, dan iklan memudahkan konsumen untuk mengakses informasi tentang produk. Keberhasilan ini dapat dilihat dari berkembangnya perusahaan Traveloka, di mana konsumen tidak ragu untuk menggunakan aplikasi tersebut dan memberikan penilaian tingkat kepuasan yang maksimal. Konsumen secara langsung turut meningkatkan kualitas perusahaan. Kelebihannya, pencarian tiket dan hotel dalam negeri lebih unggul, terdapat penjelasan cara pemakaian Traveloka itu sendiri, dan mudah dalam pembayaran. Kekurangannya, halaman awal sangat rumit untuk pencarian, fokus pada situs booking domestik, dan pencarian hotel masih sangat kecil informasi. Ini dilakukan organisasi di masa yang akan datang terkait knowledge management. Knowledge management dalam sebuah organisasi itu sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan masa depan organisasi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena dengan adanya knowledge management, maka sebuah organisasi dapat mengontrol masuknya informasi dan pengetahuan. Namun di sisi lain, KM yang sukses dalam sebuah organisasi biasanya akan disertai dengan hilangnya arti kesuksesan KM yang sesungguhnya dalam organisasi tersebut.
Saat ini proses KM hanya sekedar memikirkan bagaimana cara pengelola pengetahuan melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Padahal seharusnya mereka memandang KM menjadi sesuatu yang berbeda. Jika pandangan mereka mengenai KM berubah nantinya, KM akan menjadi sebuah standar dalam menjalankan sebuah organisasi dan bisnis. KM akan berevolusi dan memiliki ruang lingkup yang semakin berkembang serta dapat masuk ke segala jenis organisasi. Yang sebaiknya dilakukan oleh Traveloka yaitu terus-menerus melakukan perubahan dan inovasi serta perbaikan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas proses pengembangan produk. Ada knowledge mapping. Knowledge mapping adalah praktik penting yang terdiri dari survei, audit, dan sintesis yang bertujuan untuk melacak perolehan dan hilangnya informasi dan pengetahuan. Ini mengeksplorasi kompetensi dan keahlian pribadi dan kelompok, yang menggambarkan atau memetakan bagaimana pengetahuan mengalir di seluruh organisasi. Pemetaan pengetahuan membantu organisasi untuk menghargai bagaimana hilangnya staf mempengaruhi modal intelektual untuk membantu pemilihan tim, dan untuk menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan dan proses pengetahuan. Traveloka sendiri memiliki panduan untuk memudahkan konsumennya pada website resmi Traveloka. Namun di sini kami mencoba untuk membuat rangkaian knowledge mapping yang dapat digunakan sebagai panduan konsumen Traveloka. Seperti contohnya itu cara pemesanan tiket, check-in tiket pesawat, dan refund tiket. Naik decision tree, di mana decision tree atau pohon keputusan ini adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Nah, melewati decision tree ini, kita bisa melihat bahwa konsumen Traveloka ketika melihat aplikasi mobile ini bisa dia unduh atau tidak. Dan jika diunduh, dia kemungkinan bisa hanya melihat saja ataupun langsung membeli dan melakukan transaksi. Seperti gambar yang tertera di bawah ini, di sampingnya. Seperti itu. Selanjutnya ada decision table. Decision table adalah cara ringkas untuk mendokumentasikan berbagai keputusan atau tindakan yang akan diambil dalam rangkaian kondisi yang berbeda. Misalnya, premi yang akan dibebankan untuk asuransi tergantung pada faktor risiko yang berbeda. Atau apakah akan mengeluarkan polis. Tabel keputusan adalah alat yang sangat baik untuk digunakan dalam pengujian. Pada dasarnya, ini adalah latihan terstruktur untuk merumuskan persyaratan saat berhadapan dengan aturan bisnis yang kompleks. Tabel keputusan digunakan untuk memodelkan logika yang rumit. Keuntungan dari decision table yaitu, yang pertama, memungkinkan kita untuk mendeteksi potensi kesalahan dalam spesifikasi. Yang kedua, memungkinkan kita untuk memulai dengan pandangan dan panduan lengkap, tanpa ketergantungan terhadap kondisi tertentu. Yang ketiga, membantu untuk menentukan beberapa alternatif terhadap suatu kondisi. Yang keempat, berguna ketika menentukan, menganalisis, dan menguji logika kompleks. Akan tetapi terdapat kelemahan dari decision table, yaitu perlu menentukan atau mengetahui apa kondisi yang relevan untuk pengujian. Berikut adalah tabel dari decision table dari Traveloka.